Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bersama bertemu dalam KDP Pneumatologi. Saat ini kita akan diperhadapkan dengan sebuah topik yang menarik. Dan tentunya topik ini lanjutan dari KDP Pneumatologi sebelumnya mengenai keterkaitan antara Roh Kudus dan Kristus. Topik kita pada saat ini adalah apa implikasi dan tentunya keterkaitan dari Roh Kudus dan Kristus itu sendiri dalam kehidupan kita. Keterkaitan antara Roh Kudus dan Kristus nampak pada bagaimana peran Roh Kudus dalam baptisan. Seperti kata Yohanes Pembaptis, "Aku hanya membaptismu dengan air, tetapi Dia yang datang sesudahku dan sebenarnya sudah ada, datang sebelum aku. Karena Dia adalah Sang Kekal, maka Dia akan membaptismu dengan Roh Kudus." Ya, di dalam baptisan Roh Kudus masuk di dalam hati orang percaya. Roh Kudus yang mencerahkan dan memimpin orang percaya menuju kepada kesempurnaan agar serupa seperti Kristus di dalam pengudusan kelak. Lagi-lagi melalui hal ini kita kembali menemukan insight atau kita bisa mendigest bahwa peran Kristus tak pernah lepas dari Roh Kudus. Dan begitupun juga sebaliknya. Kedua peran tersebut disatukan di dalam eklesia. Tentu rekan-rekan juga sudah mengetahui, bukan? Eklesia adalah persekutuan yang membawa kita ke dalam satu tempat, yaitu tubuh Kristus yang bernama gereja. Roh Kudus yang tentunya memberikan jaminan dalam proses pembenaran iman bersama Tuhan. Dan Roh Kudus pula yang menuntun umat pilihan Tuhan dalam satu tubuh Kristus yang disatukan di dalam komunitas gereja. Ya, gereja memiliki andil besar dalam proses pembenaran umat Kristus. Dalam karya-karya Roh Kudus yang nanti akan dibahas oleh rekan-rekan kami dalam sesi yang lain. Nah, saudaraku, dengan adanya kesatuan roh, maka umat akan bersama-sama membenahi diri dengan proses pembaruan. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Untuk semakin mengafirmasikan bahwa karya Roh Kudus itu ada dalam satu komunitas tubuh Kristus. Memiliki 9 buah roh, hidup dalam kebenaran, dan saling menempa diri untuk menjadi agen misi Allah untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Pada akhirnya kesatuan Kristus dan Roh Kudus dapat semakin membuat kita merasakan keindahan dan keharmonisan bersama saudara seiman kita dengan melaksanakan tripanggilan gereja, koinonia, kita melayani, bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, tentunya juga dengan pertolongan Roh Kudus. Kemudian kita melaksanakan diakonia, melaksanakan pelayanan kasih yang tentunya didorong oleh tuntunan dari Roh Kudus. Dan kita pun juga melaksanakan marturia, menyatakan kesaksian iman kita, kesaksian kita untuk menginjili kebenaran kerajaan Allah dengan pertolongan Roh Kudus. Maka umat Allah akan bersama-sama menjadi objek nyata peran Roh Kudus yang memanggil kita untuk memuliakan Kristus sebagai penebus dan juru selamat manusia. Ya, Soli Deo Gloria.